Ya, shalom Sobat Rasinda, selamat malam. Selamat berjumpa melalui program baru yang sudah menjadi program yang terupdate gitu ya, terbaik pada program-program yang sudah ada di Radio Rasinda. Dan Sobat Rasinda, puji nama Tuhan, malam hari ini program Sejati akan mengangkat tema untuk kita semua yang pastinya menjadi sangu kita untuk kita bersama-sama memasuki tahun yang baru, yaitu tentang pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati di tahun 2022, dan malam hari ini program Sejati akan dibawakan sobat-sobat kita yang luar biasa, yang sangat memberkati kita. Tentunya Sobat Cokotik dan Sobat Anton pada malam hari ini. Dan Sobat Rasinda, malam hari ini sebelum saya memberikan waktu kepada Sobat Cokotik dan Sobat Anton, saya akan menyapa dulu. Bagaimana kabar Sobat Cokotik? Shalom. Sangat baik, luar biasa dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Dan malam hari ini Sobat Anton, bagaimana kabar? Bisa dengar suara saya dengan baik? Kabar baik dari saya, sekalipun hujan rintik-rintik, tapi tidak mengurangi semangat untuk bisa bertegur sapa dengan Sobat Rasinda FM dimanapun Anda berada. Kita bisa bincang-bincang malam hari ini di penghujung tahun 2021 ini. Mudah-mudahan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Malam hari ini. Amin. Ya, Sobat Rasinda bisa juga berinteraktif dengan kami di 0271 661 806 atau di 0896 8590600. Dan Sobat Rasinda, jika Sobat Rasinda rindu untuk menyaksikan kedua hamba Tuhan yang ganteng-ganteng ini, bisa silahkan join di Facebook kita Rasinda Radio ya. Sobat Rasinda juga bisa berinteraksi dengan cara menulis di kolom komentar. Baik Sobat Rasinda, tidak berlama-lama, saya langsung akan memberikan kepada Sobat Cokotik. Ya, Sobat Cokotik, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Sobat Cokotik. Terima kasih sekali Sobat Musiteja. Shalom Sobat Rasinda semuanya, kita ketemu lagi di acara program Sejati, Sentuhan Jiwa, Damai di Hati. Itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kerinduan kami untuk bisa menyentuh jiwa dan mendamaikan hati semuanya. Amin. Sobat Rasinda yang berbahagia, kita tadi sudah mendengar sedikit judul atau topik sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu pengharapan sejati, begitu ya. Tetapi sebelumnya untuk tahun 2021 ini, atau tahun dari tanggal 1 Januari sampai sekarang ini tanggal berapa? 30 ya. Jadi besok ada suara terenetetet. Nggak boleh ya, sekarang nggak boleh untuk mengadakan tahun barunan gitu ya. Ya, jadi selama 364 hari, karena tinggal 1 hari lagi, itu bagaimana? Sobat Rasinda apakah mengalami sakit menyakit yang belum terjawab kesembuhannya, atau mungkin mengalami kesulitan keuangan, mungkin mengalami penderitaan, mungkin bagi ya kaum remaja begitu atau pemuda-pemudi begitu sempat broken heart. Wah, jadi patah hati. Nah, ditinggal kekasih. Nah, seperti begitu-begitu itu apakah kemudian menjadi hopeless? Sobat Rasinda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini kita tentunya tidak bisa melupakan begitu saja. Tetapi baiklah, kalau
malam ini kita akan bincang-bincang ya. Kita bahasanya itu banyak tahunnya ini tahun penghujung tahun 2021 ini bincang-bincang saja mengenai pengharapan sejati. Apa sih yang dimaksud pengharapan sejati? Wow, berarti ada pengharapan yang tidak sejati atau pengharapan yang kurang sejati. Baiklah, kita akan mendengarkan dari narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Sobat Anton. Silakan Sobat Anton bisa menyampaikan. Ya, oke. Salam Sobat Tikdoyo. Ya, salam. Saya nggak pakai masker karena di ruangan yang berbeda ya. Kita tidak bersebelahan. Iya, iya, Kita iya. bertemu di ruang virtual ini, bersyukur dengan teknologi yang ada sekarang ini kita bisa bincang-bincang dalam waktu yang bersamaan sekalipun tidak ada Puji di dalam Tuhan. satu ruangan yang sama. Nah, malam hari ini di penghujung tahun 2021 rasanya paling tepat untuk berbicara harapan-harapan di tahun yang akan datang. Apa yang mau dicapai, apa yang mau diraih, apa yang mau diimpikan bisa terwujud. Nah, maka dari itu saya mengangkat tema pengharapan sejati. Nah, kalau diawali dengan pertanyaan, pembukaan pertanyaan, apa sih harapan sejati itu? Berarti apakah ada pengharapan yang tidak sejati? Wah, ini kalau saya langsung jelaskan, saya langsung uraikan 5-10 menit selesai. Oke. Begini Sobat Rasinda FM, Sobat Tikdoyo. Jadi mengapa rasanya kita tepat ya untuk bincang-bincang tentang pengharapan sejati? Biasanya kita buka di Google itu begitu buka langsung yang muncul adalah peramal-peramal, paranormal Iya, iya, iya. nasional itu memberikan semacam apa ya? Memberikan semacam tidak hanya saran, bukan saran ya, tapi sebuah gambaran apa yang akan terjadi khususnya di Indonesia. Nggak tahu ini kenapa di Indonesia menjadi topik ya, bagi peramal-peramal dunia. Ada orang-orang yang disebut dengan orang indigo. Ini saya coba cuplik peramal Bulgaria dari namanya Bapak Panga dari Bulgaria. Katanya tahun 2022 itu memasuki gitu. Kita akan memasuki fase kiamat kan. Artinya apa memasuki fase kiamat? Akan ada gempa bumi gitu. Akan ada gempa bumi, akan ada tsunami dan lain sebagainya, terutama di Indonesia. Katanya peramal Bapak Fanga ini. Nah, ini peramal top dunia nih yang setiap akhir tahun selalu memberikan semacam gambaran apa yang terjadi di tahun yang akan datang dan tepat gitu kan ramalannya. Terus ada lagi Nostradamus nih, peramal Prancis, seorang astrolog. Katanya tahun 2022 akan terjadi hujan meteor. Nah, kalau ini dari Indonesia nih, dunia ya hujan meteor, terus ekonomi akan terguncang, akan ada terjadi inflasi, terus kelaparan dunia meningkat. Ini Nostradamus dari Prancis. Bagaimana dengan yang bisa memberikan gambaran, pelihat tahun 2022 ini bagi orang-orang Indonesia nih, indigo yang disebut sebagai orang indigo ini dari beberapa pendapat nih ya. Saya coba rangkum, saya nggak perlu sebutkan namanya, mohon maaf ini. Silakan nanti diklik saja di Google pasti ketemu. Nah, menurut mereka di Indonesia akan terjadi bencana alam. Nah, bencana alam itu bisa banjir bandang, bisa tanah longsor, bisa tsunami, bisa gunung meletus, dan lain sebagainya. Tidak disebutkan bulan apa, pokoknya 2022. Nah, terus sarannya apa? Ya, rupanya
mereka hanya memberikan semacam gambaran gitu ya, semacam gambaran, tapi tidak memberikan saran, tidak memberikan apa namanya harus bagaimana gitu. Nah itu informasi yang saya dapat ya ketika klik di Google, di YouTube, di Facebook juga bermunculan informasi-informasi seperti itu. Begitu Sobat Tikdoyo. Jadi ini apakah ini menjawab pertanyaan pengharapan sejati itu apa? Mungkin nanti di penghujung Iya, iya. bincang-bincang Iya, Sobat Anton, terima kasih. jawabannya. Saya itu jadi inget baru kemarin ya. Baru kemarin kan Gitu, pertandingan Sobat antara Sobat. Thailand sama Indonesia. Itu kan ada ramalannya ayam. Pilih makan beras atau makan paku. Memang diarahkan. Ya ini yang buat orang Indonesia semua mengarahkan ke Indonesia, yaitu makan beras. Ayam suruh makan paku. Ya, kemudian saya pernah lihat juga ada video burung apa itu ya. Itu ramalannya bener. Indonesia kalah. Indonesia kalah. Terus TV-nya dibanting, kan. Ya, Sobat Rasinda yang berbahagia. Memang ya itu ramalan yang paling pendek ya. Jadi besok tanggal 1 itu kira-kira apakah Piala AFF diboyong oleh bangsa Indonesia atau Thailand. Nah itu tentu tidak sekedar itu. Bagian mengenai pengharapan sejati, tentunya kita akan melihat nanti lebih jauh dari sang narasumber Sobat Anton. Ya, ya tadi disinggung begitu banyak ramalan sampai ada meteor segala macam itu. Nah, bagaimana sebagai orang percaya, orang Kristen, apakah kita boleh atau harus atau tidak, atau menolak atau menerima sebagian, atau ya mengenai ramalan-ramalan itu seperti apa? Nah, kita akan lebih jauh mendengar. Silakan ini, gimana ini, Sobat Anton? Boleh nggak gitu kan ya? Boleh nggak? Iya, mempercayai? boleh nggak ini? Boleh percaya nggak? Seperti itu boleh nggak? Atau Boleh nggak gitu? Kita sebagian? sengaja mencari tahu boleh nggak gitu kan supaya Iya. anak Tuhan gitu kan ya. Ya, Iya, iya. ya begini ya. Tadi yang saya ungkapkan itu peramal-peramal top dunia dan juga anak-anak indigo Indonesia yang reputasinya, ya saya katakan reputasi itu setiap pergantian tahun selalu dimintai pendapat, lihat apa tahun depan, dan sebagiannya sih memang terjadi gitu. Nah kalau sebagiannya terjadi, apa salahnya kita percaya gitu? Nah ini sebentar, ini rupanya ketika mencari tahu tentang sesuatu peristiwa yang akan terjadi di tahun 2022 ini, rupanya tidak hanya peramal-peramal, tidak hanya paranormal, tidak hanya orang indigo, tapi juga rohaniawan Kristen nih. Rohaniawan Kristen tidak sedikit yang berbicara tentang masa depan Indonesia, berbicara tentang paling dekat adalah tahun 2022 gitu. Ya maaf saya tidak perlu menyebutkan namanya, silakan nanti diklik saja ya, rohaniawan Kristen. Menurut mereka nih ada lebih dari satu sih yang mengemukakan pendapat yang hampir sama pendapatnya. Menurut mereka akan ada goncangan ekonomi, goncangan ekonomi, kan? Pandemi belum berakhir, kan, ya? Akan ada bencana alam. Nah, bencana alam juga macam-macam. Yang kemarin Semeru erupsi, ya, ini ya kita berharap itu tidak terjadi lah di tempat di mana kita tinggal ya, dikelilingi Gunung Merapi, Gunung apalagi Gunung Lawu. Tapi menurut rohaniawan Kristen seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan di Jawa ini ada malaikat maut seperti malaikat yang Yomodipati. mengadakan Pewayangan tuh Yomodipati, pencabut nyawa. Nah,
Terus ada lagi yang lebih detail lagi bahwa orang-orang kudus akan mengalami penderitaan, mengalami aniaya. Jadi tahun 2022 itu menjadi masa yang berat bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang kudus, bukan orang yang tinggal di Kudus, orang-orang yang percaya Yesus. Gitu. Ini menjadi ujian iman. Gitu. Nah, akhirnya nanti akan memasuki masa antikris. Nah, masa antikris apakah sudah dimulai dari tahun 2022 atau masih nanti? Ya tidak disebutkan sih. Cuma itu tanda-tandanya. Nah, sekarang kalau saya coba rangkum ya, ramalan peramal dunia, orang-orang indigo di Indonesia, terus paranormal juga menyampaikan hal yang sama. Terus termasuk rohaniawan Kristen, boleh nggak kita percaya? Gitu? Boleh nggak kita percaya? Nah sekarang misalnya nih, misalnya yang menyampaikan informasi adalah BMKG gitu, akan ada bencana gitu. Bisa dipercaya atau enggak gitu. BMKG loh yang menyampaikan informasi loh. Kita boleh percaya enggak gitu. Nah, kalau kita tidak mengindahkan mereka yang memang ditunjuk oleh pemerintah, institusi yang resmi berbicara seperti itu, terus kita tenang-tenang saja, nggak siap-siap, nah itu kita bisa konyol gitu. Nah, terus apa bedanya dengan indigo? Apa bedanya dengan peramal gitu kan? Nah, kalau misalnya yang berbicara pemerintah akan ada goncangan ekonomi, misalnya seperti itu ya. Ya pemerintah sih tidak mengatakan seperti itu. Nah, ini atau ilmuwan yang berbicara akan ada hujan meteor para mengamati pergerakan sistem tata surya, karena ada hujan meteor yang ada kemungkinan akan masuk ke atmosfer, masuk ke bumi. Nah, boleh nggak kita percaya? Nah, sekarang ya sampai sekarang saya belum mau mengatakan ya kita boleh nggak mempercayai hal itu, gitu. Boleh atau tidak. Nah, sekarang sebagai contoh saja, kalau ada yang mengatakan bahwa baik peramal dunia maupun rohaniawan Kristen bahwa di Indonesia di bidang ekonomi akan ada goncangan ekonomi, inflasi tak terkendali, inflasi tinggi. Nah, padahal menurut pemerintah Republik Indonesia, ya kan, menurut Ibu Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tahun 2022 itu membaik. Nah, beliau mengatakan seperti itu, tahun 2022 membaik. Nah, dasarnya apa? Nah, pandemi bisa terkendali, vaksin sudah merata. Tidak hanya menurut Ibu Menko kita ya, tapi juga menurut Bank Dunia, ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,8%. Nah, angka itu apakah cukup tinggi? Kalau dibandingkan tahun 2020, itu pertumbuhan ekonomi hanya 2,07%. Kalau tumbuh sampai 5%, pasti itu adalah sebuah pertumbuhan ekonomi yang sangat menggembirakan. Nah, dasarnya apa? Nah, investasi yang terjadi di Indonesia akan meningkat. Nah, bagaimana dengan inflasi? Jadi kalau dikatakan oleh rohaniawan Kristen akan terjadi inflasi yang tinggi, sangat tinggi, tidak mengatakan berapa. Tapi menurut Menko kita, ya, inflasi diperkirakan 2-4%. 2-4%. Nah, bagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 itu 2%. 2021 ya 1-2%. 2021 kan belum ditutup ya. Jadi hanya masih perkiraan. Ya memang
memang ada peningkatan sih, memang ada peningkatan. Nah, berbicara tentang ekonomi Indonesia, ya saya bukan ahli ekonomi, tapi saya hanya mencuplik saja berita-berita resmi yang dikeluarkan dari pemerintah. Jadi prediksi ekonomi pemerintah Indonesia berbeda. Gitu. Yang jelas prediksi ekonomi menurut pemerintah Indonesia berbeda dengan rohaniawan Kristen. Saya coba benturkan nih, mana yang kita mau percayai. Mana yang kita mau percayai gitu kan. Ibu Sri Mulyani atau hamba Tuhan anu ya saya sebut. Iya, Sobat Anton. Jadi menurut ilmuwan berdasarkan perhitungan matematis, berdasarkan data statistik yang memang ada, tapi waktunya kapan tidak bisa diketahui. Nah, sedangkan menurut rohaniawan Kristen kan berdasarkan penglihatan gitu kan. Penglihatan ini mengklaim dari Tuhan. Ya dari Tuhan atau bukan dari Tuhan kan ketahuannya nanti setelah tiba waktunya kan, terjadi atau enggak gitu kan. Ya pasti semua berharap tidak terjadi. Bahkan sebagian anak-anak Tuhan pasti berdoa, Tuhan hindarkan, jauhkan. Segala sesuatu yang mengerikan gitu. Iya, baik Sobat Anton. Iya toh. Kalau sama, misalnya sama, memberikan informasi yang sama, mungkin bisa jadi konfirmasi gitu. Bisa menguatkan. Nah, kalau beda, membingungkan toh. Iya. Kita mau percaya yang mana ini gitu. Betul. Bidang ekonomi kita percaya yang mana nih? Pemerintah atau mempercayai rohaniawan Kristen? Ya, gimana Sobat Tiktoyo, bingung? Ini ada pertanyaan sudah masuk baik di Facebook maupun di WhatsApp. Tetapi sebelum itu saya ingat betul tahun 1983 ya. Dulu terjadi namanya gerhana matahari total. Jadi saya masih ingat, saya masih kuliah tingkat 1. Betul ya? 82. 82 atau 83 saya lupa. Pokoknya itu terjadi agak siang hari begitu ya, jam 1 atau jam berapa. Saya masih ingat karena waktu itu saya dari Solo kemudian pulang ke Sragen naik bisnya penumpangnya hanya saya sendiri, sangat sepi. Maksud saya begini, waktu itu ramalan atau perhitungan para ahli itu hanya meleset kalau nggak salah hanya 1 atau 2 detik dari perhitung, hanya selisih, jadi hampir tepat gitu ya, hampir tepat. Nah tadi disinggung sama Sobat Anton, narasumber kita malam ini, kalau tingkat kepakaran sekelas Sri Mulyani ya, Menko Ekonomi kita, sementara jelas beliau sudah sempat dipakai atau dipercaya memegang atau menduduki World Bank ya, jadi itu luar biasa, Bank Dunia. Sudah terkasih. Di sini tadi ada pertanyaan, kita mau percaya yang mana gitu ya. Ada ramalan, kemudian ada perhitungan secara jelas ya. BMKG itu kan juga nggak main-main ya. Ada ilmunya itu semua. Sementara ada hamba-hamba Tuhan yang tadi kita nggak mau sebut nama. Sobat Rasinda bisa tahu sendiri, silahkan. Nah ini bagaimana? Nanti bisa di cross check. Nah pertanyaan itu ternyata masuk di FB juga, Sobat Anton. Jadi pengharapan sejati berarti kok ada penderitaan itu ya kemarin, maksudnya hari-hari waktu yang lalu, kemudian ramalan atau prediksi tahun 2022 ini kok prediksinya jelek gitu ya, intinya jelek gitu ya. Jadi dari Neni dari Solo, saudara Neni, kemudian juga dari Jogja, Daniel juga gitu. Apakah ada pengharapan yang palsu? Kok ini ngomongnya sejati gitu. Saya rangkum sekalian. Terus satu lagi pertanyaan dari Maria Florencia. Bolehkah kita percaya mengenai ramalan bintang? Nah,
astrologi ya, astrologi. Kalau astronomi ilmu perbintangan yang itu ada ilmunya ya. Ini astrologi maksudnya. Nah, silakan. Ini ada 3 pertanyaan yang hampir-hampir sama. Sobat Anton bisa ya memberikan paparannya, silahkan. Jadi Iya. memang kalau dikatakan bahwa malam hari ini kita perbincangan kita temanya adalah pengharapan sejati. Sejati. Memang ada harapan yang membawa kita bukan kepada satu kehidupan yang lebih baik. Artinya apa? Bahwa kelihatannya bisa dipercaya, kelihatannya bisa jadi panutan, bisa jadi acuan hidup, tapi ternyata tidak mendatangkan damai sejahtera. Nah, nah bagaimana dengan pengharapan sejati? Nah, kalau pengharapan sejati, kita menaruh harapan pada alamat yang tepat, gitu. Menaruh harapan pada tempat yang tepat, sehingga apapun yang terjadi, gitu, maka damai sejahtera lah yang kita akan terima, kebahagiaanlah yang kita akan peroleh, gitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan ramalan-ramalan kok nggak enak semua gitu ramalannya? Nah, kalau ramalannya yang enak, apakah akan menyenangkan? Belum tentu juga gitu. Ramalannya yang kurang bagus, apakah menjadi sedih, menimbulkan kesedihan? Ya mungkin bisa. Menimbulkan ketakutan, mungkin bisa. Nah, kalau segala sesuatu informasi yang kita terima mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran, nah, harus kemana kita, gitu kan? Sebagai anak Tuhan, kita harus lari kemana nih? Kita harus bersandar kepada apa, kepada siapa, kalau seperti itu. Maka dari itu, Sobat Rasinda FM, ya kan, sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi nanti akan terjawab, saya akan coba sharingkan dari firman Tuhan Ibrani pasal 12. Saya akan bacakan Ibrani 12 ayat 27, 29. 27, 29. Ibrani 12. Demikian firman Tuhan. Iya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan. Mungkin dari ayat 26 ya saya akan bacakan. Waktu itu suaranya, suara Tuhan, mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Nah, ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah loh, Allah kita api yang menghanguskan, Allah yang mengguncang bumi, Allah yang mengguncang langit. Apakah yang dilihat oleh peramal top dunia, orang-orang indigo dan rohaniawan Kristen adalah peristiwa di mana Allah mengguncang langit dan bumi? Ya bisa ya, bisa tidak. Artinya itu bisa ya bisa juga bukan itu gitu. Yang jelas yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika goncangan itu terjadi, dan Tuhan menggoncang sekali lagi, sampai ada yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mana pemerintahan itu rajanya adalah Allah sendiri. Iya. Nah, karena kitab Ibrani ini ditulis bagi orang Kristen, penerimanya adalah orang Kristen, makanya dikatakan
Marilah kita mengucap syukur. Jadi penulis Ibrani mengajak kita untuk mengucap syukur. Ada goncangan kok, malah disuruh mengucap syukur gitu. Nah, kenapa? Karena ada di dalam bagian dari kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu. Artinya ya mungkin hanya melihat saja terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa langit dan bumi. Ya, secara garis besar seperti itu ya. Jadi apa namanya? Penulis Ibrani memberikan arahan, memberikan nasihat supaya mengucap syukur. Mengucap syukur karena kita adalah bagian dari kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Artinya ada perlindungan, ada penjagaan, ada pengayoman dari Allah sendiri. Untuk itu, ya, pada kesempatan ini, pastikan kita, Sobat Diktoyo, pastikan Sobat Rasinda FM yang pada malam hari ini menyimak, pastikan bahwa kita sudah ada di dalam bagian dari kerajaan Allah. Gitu. Bila mana kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, ketika kita menundukkan diri di bawah Sang Penguasa Tunggal kita, Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam bagian dari kerajaan Allah. Nah, secara detail ya kan, karena kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, secara detail Yesus mengatakan kepada murid-murid, apa yang dikatakan oleh Yesus itu ditulis di dalam Injil Matius pasal 24. Jadi Injil Matius pasal 24, saya akan bacakan Injil Matius pasal yang ke 24. Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid bertanya nih, bila mana, apa tandanya kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia, kiamat gitu. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi akan ada penyesat. Ya, penyesat bisa menggunakan segala macam cara gitu kan. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar dari perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Nah, beda ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan yang disampaikan oleh peramal. Saya coba perbandingkan. Nah, kalau Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa akan ada duru perang, kabar-kabar tentang perang, ini kan menakutkan, mengerikan. Tetapi jawab Yesus, namun berasa-waslah, jangan kamu gelisah. Jadi Tuhan Yesus wanti-wanti ini, jangan kamu gelisah gitu, karena semuanya itu harus terjadi. Artinya kalau semuanya itu harus terjadi, ya nggak bisa ya ditolak, ditengking dalam namanya, ya nggak bisa. Itu harus terjadi kok gitu. Nah, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ini gempa bumi di berbagai tempat. Nah, akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman barulah, ada penderitaan. Nah, ini pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, masalah mengalami penderitaan, mengalami aniaya, ini banyak pendapat ya, banyak pendapat. Oh, itu sudah terjadi. Ya memang ketika Yesus mengatakan itu kepada murid-murid sudah mengalami, mereka disiksa, dianiaya oleh karena nama Yesus gitu.
Ada yang berpendapat itu akan terjadi lagi, nanti akan dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman akhir. Nah, tadi dikatakan di awal, Yesus sudah mengatakan, janganlah gelisah. Saya akan lanjutkan di ayat berikutnya. Dan karena makin bertambahnya keturhakan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah ini, jangan dilewatkan ini ayat yang ke-14 ini. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya apa? Sementara ada peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di langit, di bumi, seperti yang mungkin kurang lebih yang dilihat, disaksikan oleh peramal, orang-orang indigo, hamba Tuhan, rohaniawan, Kristen, itu bisa saja terjadi, karena di Alkitab juga dikatakan seperti itu. Tetapi jangan berhenti pada peristiwa yang terjadi, tetapi dikatakan tadi ayat yang ke-14, Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia gitu. Apa implikasinya gitu ketika Injil diberitakan di seluruh dunia? Nah, itu Sobat Rasinda bisa mempelajari, bisa membaca di Kisah Para Rasul itu. Apa yang terjadi ketika Injil kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia? Akan terjadi pertobatan besar-besaran gitu kan. Penjahat bertobat, ya kan? Terus pembunuh bertobat, perampok bertobat, pemerkosa bertobat. Nah, kalau semua penjahat bertobat kan dunia menjadi indah. Ya kan? Nah, kalau ada gempa, kalau orang-orang jahat pada bertobat kan dunia jadi indah gitu. Ya kan? Terus apa namanya? Mujizat terjadi di mana-mana, orang sakit sembuh, ya kan? Itu saking hebatnya kuasa Tuhan dinyatakan. Petrus lewat saja ya, Petrus lewat. Itu orang-orang yang sakit itu dibaringkan di tepi jalan, kena bayangannya Petrus, itu bisa sembuh. Nah, itu dampak positif dari Injil diberitakan, sampai terjadi seperti itu. Iya. Kan indah gitu kan. Itu kan indah lah. Jadi inilah sebenarnya yang dimaksud pengharapan yang sejati. Jika kita mendengar berita-berita yang mendatangkan kengerian, mendatangkan ketakutan, hati-hati loh dengan kita takut, dengan kita khawatir, imun kita menurun gitu loh. Pandemi belum berakhir loh. Kalau imun kita menurun kan, wah ini bisa urusannya panjang gitu loh. Maka dari itu tadi Ibrani mengatakan mengucap syukur gitu. Kenapa mengucap syukur? Karena Injil kerajaan Allah diberitakan di seluruh dunia. Nah, dampaknya adalah terjadi mujizat di mana-mana, orang jahat bertobat dan seterusnya. Bahkan yang pernah terjadi nih tahun 1982 nggak salah ya, di Almolonga itu ketika Injil diberitakan di kota itu, ya kan, di kota itu kota Almolonga itu bisa berdampak pada alam yang tadinya tandus menjadi subur. Itu sayur-sayuran bisa tumbuh dengan bagus, wortelnya bisa besar-besar, ubinya bisa besar-besar. Yang tadinya mengimpor bahan makanan, tiba-tiba karena panen raya jadi mengekspor. Nah, itu dampak dari Injil diberitakan di daerah itu, gitu loh. Terjadi kebangunan rohani di situ. Jadi makanya tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, janganlah kau gelisah. Gitu loh. Itu memang harus terjadi. Jangan kau gelisah lah, gimana nggak gelisah? Mata memandang, melihat peristiwa-peristiwa yang tidak pernah terjadi, gitu, yang merepotkan. Iya, Sobat Anton, bisa gitu.
saya sampaikan dulu, ini banyak yang bertanya, nanti akan saya rangkum dulu. Oke, Jadi silakan. ya waktu kita juga terus berjalan, masih sekitar 20 menit. Sobat Rasinda yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Saya tidak sebut satu persatu, begitu banyak. Dan yang bertanya yang ini ya macam-macam, ini dari Facebook maupun dari WA. Tetapi sebagian nampaknya sudah terjawab ini. Karena apa? Tadi dikatakan oleh Sobat Anton bahwa kata kuncinya adalah ucap syukur. Mengucap syukur mengapa? Karena Injil sudah disampaikan sehingga banyak pertobatan, dan itu menimbulkan damai sejahtera. Sehingga kita ketika mau datang kepada siapa yang harus didatangi, dikatakan di sana tadi ada, ya kita sudah ada di dalam bagian kerajaan Allah. Ya, ada damai sejahtera tadi ya, kita alamatnya tepat, yaitu Yesus. Ya, betul. Ya, betul. Sobat Diktoyo. Ya, ya memang seperti itu. Gitu loh. Makanya Tuhan Yesus menasihati, mengatakan kepada murid-murid, janganlah kau gelisah. Gitu. Nah, itu dikatakan kepada murid-muridnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau itu dialami oleh orang lain? Ini bisa menjadi sebuah peringatan supaya orang datang kepada Yesus. Nah, kenapa? Ya, karena dialah yang bisa memberikan pengharapan yang sejati, bukan pengharapan yang palsu, bukan sebuah pengharapan yang semu, tapi pengharapan yang sejati. Kalau Yesus mengatakan janganlah engkau gelisah, karena dialah sumber damai sejahtera, karena dialah sumber kebahagiaan, dialah pemulih. Kalau mengalami sakit, dia menyatakan kuasanya sehingga yang sakit itu bisa sembuh, begitu. Nah, ada lagi sebenarnya yang Sobat Rasinda FM yang bisa menguatkan kita. Itu sebelumnya, sebentar, tadi kok Sobat Diktoyo sempat terputus. Kalimat terakhir sempat terputus, saya mungkin bisa diulang, Sobat Diktoyo. Kok tidak terdengar suaranya ya? Kok tidak terdengar suaranya? Oke, saya tidak mendengar suara Sobat Diktoyo. Saya akan... Ya, ini ada informasi. Rupanya ada masalah dengan audio Sobat Diktoyo. Oh iya. Ini muncul lagi. Oke. Mungkin yang sedikit belum terjawab. Halo. Halo. Ya, silakan. Oh, iya. Apa bedanya nubuatan dengan ramalan ya? Kalau saya suka guyon tuh, nubuat sama lu buat. Jangan sama Diktoyo yang jawab. Ya, bedanya seringkali ramalan tuh lu buat ya. Ya, masalahnya kenapa kok pasif ya? Ini ada pertanyaan yang seperti itu juga. Nah, makanya tadi sudah dijawab sebenarnya sama Sobat Anton bahwa memang Alkitab sendiri sudah mendefinisikan. Jadi ada gempa bumi, ada penderitaan. Ini saya sedikit hanya mengulang sebenarnya. Kemudian ada deru perang segala macam. Dan itu sudah terjadi gempa bumi, bahkan sempat saya tahu dari media sosial ya, dari Google, bahwa sebenarnya tiap hari itu ada gempa bumi yang tentunya tidak, skala Richternya kecil gitu ya. Nah, ini kan tergenapi
Tapi yang penting tadi dikatakan jangan gelisah, ya itu, karena damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, begitu ya Sobat Anton. Tuhan Yesus Ya, mengatakan seperti itu. Betul. Ya, ya, ya. betul, betul. Ya, ya. Jadi kalau ramalan itu, ya kan, yang disampaikan oleh peramal, yang disampaikan oleh paranormal, kan hanya berhenti kepada aku lihat, kan, maka terjadi bla 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 bla. Ketika itu disampaikan, maka orang yang menerima secara manusia, ya toh, reaksi manusiawinya pasti akan takut, akan ngeri, gitu kan. Nah, ketika orang menjadi takut, apalagi ini berita yang menakutkan itu kan biasanya sangat membekas, ya kan, di pikiran kita daripada berita yang menyenangkan. Berita yang menyenangkan itu bisa cepat lupa, ya. Tapi kalau berita yang mengancam nyawanya, yang menimbulkan ketakutan, itu biasanya sangat membekas, sehingga orang yang ketakutan, yang berkepanjangan itu bisa stres, bahkan malah bisa depresi, gitu loh. Bisa jadi apa namanya, mengalami gangguan mental, bisa sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ketika Sobat Rasinda mendengar berita-berita itu dan menjadi takut, nah terus kemana, gitu. Jadi kita tidak perlu mendiskusikan, kita boleh nggak mempercayai, gitu kan. Itu dari mana? Rasanya sih tidak penting-penting amat, gitu, menurut saya. Justru yang lebih penting adalah setelah kita mendengar itu, apa reaksi kita? Yes. Apa reaksi kita? Menjadi takut, menjadi gelisah, atau cuek-cuek saja? Kalau menjadi takut, ya manusiawi, gitu, manusiawi. Dan setelah takut, kita mau kemana, gitu? Kita mau menyandarkan kekuatan kita kepada siapa? Kita mau menaruh harapan kita kepada siapa? Itu justru yang lebih penting, gitu. Nah, biasanya nih yang sering terjadi adalah ketika ada paranormal yang mengatakan, awas lo nanti di Pundan Hari akan terjadi gini, gitu kan, sesuatu menakutkan. Nah, orang yang menerima kabar itu kan akhirnya mencari tahu lagi, kan, mencari tahu apalagi yang dikatakan oleh si paranormal itu. Terus syaratnya apa, ya? Terus apa namanya, nasihatnya apa, ya? Nah, ketika kita sebagai orang yang sudah percaya Yesus, Sobat Rasinda FM, ya kan, mulai mengarahkan perhatian kepada hal seperti itu, lah ini yang kita harus hati-hati. Makanya tadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, awas lo, gitu kan, akan ada penyesatan. Apakah hanya pada yang kita sebut paranormal dan peramal? Ya semua, termasuk, ya maaf saya katakan, rohaniawan Kristen, hamba Tuhan, kalau memberikan informasi sesuatu yang menakutkan, terus akhirnya orang yang menerima informasi yang takut itu bergantung kepada hamba Tuhan itu, bergantung pada rohaniawan Kristen itu yang kita juga harus waspadai, gitu. Bukankah kita menggantungkan harapan kekuatan kita hanya pada Yesus saja, sekalipun itu hambanya itu bisa menduakan. Ini yang kita harus waspadai. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, terhadap berita-berita ramalan seperti itu, ini boleh nggak percaya, benar atau enggak, rasanya sih nggak penting-penting amat. Tapi yang lebih penting adalah setelah kita mendengar, langkah apa yang kita lakukan, keputusan apa yang kita mau ambil. Nah, ini Nabi Yoel juga mengingatkan, gitu kan, di Yoel pasal 3 itu mengingatkan bahwa ada peristiwa-peristiwa langit, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, terus peristiwa-peristiwa di bumi, akan ada asap, gumpalan darah, dan lain sebagainya. Nah, Nabi Yoel mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
akan diselamatkan. Nah, ini pengharapan sejati kita adalah ini. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, bukan yang berseru kepada paranormal. Saya nggak tahu. Iya, iya, Titik-titik. iya. Yang berseru kepada hamba Tuhan, titik-titik, ya kan? Tapi yang jelas Alkitab mengatakan yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, Tuhan kita siapa? Ya Tuhan Yesus. Yang berseru kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Nah, inilah sebenarnya pengharapan sejati. Inilah yang dimaksud dengan pengharapan sejati. Yang berseru kepada nama lain sekalipun memberikan harapan, itu bukan pengharapan yang sejati. Berseru kepada hambanya, ya kan, yang mendatangkan damai sejahtera, kalau bukan pada Tuhan Yesus sendiri, itu ya maaf saya katakan, ya, pada waktunya bisa luntur, bisa berubah. Tapi pengharapan yang sejati adalah ketika Sobat Rasinda FM berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Nah, begitu Sobat Tiktoyo. Iya, terima kasih sekali nih Sobat Anton. Sebenarnya sudah sangat jelas ya. Jadi tadi disinggung mengenai kepada siapa kita akan menyandarkan kepala, bukan kepala, menyandarkan harapan itu. Apakah kepada si peramal atau kepada hamba Tuhan sekalipun. Tapi sudah pasti dijawab bahwa sandaran kita yang pasti adalah pundak yang sangat kokoh, yaitu pundaknya Tuhan Yesus. Ya, satu lagi, ya. Satu lagi saya tekankan ya. Silakan. Maaf saya potong Sobat Jokotik. Kalau dulu ya kan, kalau dulu zaman para rasul, ketika berseru nama Tuhan itu ada aturan loh, nggak boleh loh menyebut nama itu, gitu. Ada aturannya loh. Nah, bisa jadi loh nanti ada waktunya ketika kita berseru pada nama Yesus nggak boleh. Iya. Bisa jadi loh nanti kita menyebut nama itu nggak boleh. Dan sebelum ada larangan itu berseru lah mulai dari sekarang memanggil nama Tuhan Yesus. Iya, bisa dihukum. Itu kan ramalan ya. Iya. Saya hanya mengacu kepada apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci. Iya. Jadi sebelum datang pada Yesus dilarang, datanglah pada Yesus saat ini. Moga dilanjut lagi Sobat Victor. Iya, ini waktu terus berjalan, jadi nanti bisa dijadikan yang penting jadi satu rumusan itu, sehingga Sobat Rasinda semua bisa memegang gitu ya. Memegang bahwa tahun 2022 itu benar-benar punya pengharapan yang pasti, pengharapan yang sejati gitu ya. Jadi Sobat Rasinda yang berbahagia, sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi sebenarnya secara umum sudah terjawab, sehingga saya tidak perlu satu persatu untuk menyampaikan. Jadi kata-kata di mana bahwa alamat kita pengharapan itu dialamatkan ke siapa? Ya, jangan kepada peramal, bahkan kepada hamba Tuhan yang suka memberikan nubuatan ya, menurut saya masih tanda kutip itu. Ya, tetap kepada firman Tuhan yang jelas alamatnya kepada Yesus Kristus, Sang Raja yang merajai kerajaan Allah. Sobat Rasinda yang berbahagia, rasanya waktu berjalan terus. Mungkin ada 1-2 kalimat yang bisa disampaikan dengan tegas oleh Sobat Anton, supaya waktu ini benar-benar bisa dipegang, satu pegangan bagi Sobat Rasinda semuanya, bahwa pengharapan sejati itu seperti apa gitu ya. Tadi meskipun sudah ya, tapi mungkin ya 1-2 kalimat yang pendek dan itu bisa dipegang, membekas semua pendengar. Ya. Mari Sobat Anton. Oke. Ya, mungkin ini ilustrasi ya, ilustrasinya adalah ketika ibu-ibu mengandung mau melahirkan, kan pasti sakit ya.
kalau nggak sakit, wah itu luar biasa. Sebab firman Tuhan sendiri mengatakan kan, kamu akan berusaha payah mengalami kesakitan ketika engkau mengandung gitu. Ibu-ibu waktu mau melahirkan kan pasti sakit, ya kan, semakin dekat hari kelahirannya kan semakin sakit. Ya, saya ceritanya nggak bisa detail, saya nggak pernah mengandung dan melahirkan. Istri saya yang sudah melahirkan, katanya sih sakit gitu loh, katanya sakit, waduh nggak enak gitu loh. Tetapi ketika bayi itu sudah lahir, sudah diperlukan, rasanya kesakitan itu terbayar lunas. Nah, ini sebagai ilustrasi. Ketika kita mendengar peristiwa-peristiwa yang mengerikan, kita mau fokus pada apa? Gitu. Fokus pada berkat Tuhan, balik dari peristiwa itu, atau hal-hal yang mengerikan. Nah, semua kembali kepada kita masing-masing, Sobat Rasinda FM. Dan untuk itu, sebaiknya di pergantian tahun, ya kan, dari 2021 ke 2022, ya, sempatkan kita untuk introspeksi diri lah, evaluasi diri, introspeksi diri, apa yang Tuhan kehendaki kita belum lakukan, apa yang Tuhan kehendaki kita sudah lakukan. Nah, sebisa mungkin di list, masih ada kesempatan, ya kan, masih ada kesempatan untuk kita melakukan, untuk kita kerjakan, supaya hari-hari yang akan kita lalui bukanlah hari-hari yang mendatangkan sesuatu yang negatif, bukan hari yang jahat, tapi hari-hari yang penuh berkat, sehingga setiap Kamis kita bisa berjumpa, kita bisa bincang-bincang, kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, dan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu, Sobat Victory. Yes, amin. Iya, waktunya tinggal 2 menit. Ya, ini saya yang sangat terkesan tadi, what's next ya, setelah kita melihat di sini ada peramal, ada ilmuwan, kemudian juga ada hamba Tuhan. Jadi kalau dikelompokkan ada berapa ini? 1, 2, 3, yang terakhir yaitu firman Tuhan. Alkitab sudah mencatat apa yang akan terjadi. Nah, jadi yang penting adalah bukan pada peristiwa ramalan yang akan terjadi, tetapi saya boleh ingat apa yang disampaikan Sobat Anton, bahwa jangan gelisah, karena di sana ada harapan yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Ya, sebelum saya tutup dengan doa, saya mengucapkan selamat Natal. Ya, kami di studio dan Sobat Anton tentunya juga mengucapkan selamat Natal pada semuanya, dan selamat menyambut tahun baru 2022 yang penuh harapan, pengharapan yang sejati. Amin. Ini masih ada pertanyaan rasanya mungkin hari kedua ya, mungkin ya kita bisa pertimbangkan, karena masih banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tapi sebenarnya secara umum ya sebagian besar sudah. Mari kita tutup doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini, malam tanggal 30 Desember 2021, artinya kami sudah menapaki 365 hari berjalannya waktu 2021. Begitu banyak, boleh terjadi peristiwa-peristiwa yang boleh kami alami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyadari, kami tahu persis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, dan kami yakin, kami percaya sepenuhnya bahwa tahun 2022 Tuhan juga akan terus menolong kami, dan meyakini bahwa setiap perkara yang akan terjadi tidak luput dari pengamatan-Mu dan dari pimpinan-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami, dan kami juga berdoa untuk setiap
pendengar atau setiap sobat Rasinda yang mungkin belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, tapi kami tahu bahwa Engkau akan menjawab dengan kebenaran firman-Mu, dengan peristiwa-peristiwa yang akan dialami sobat Rasinda, dan di situ kami semua akan belajar bagaimana Tuhan menyentuh jiwa kami dan mendamaikan hati kami. Terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami juga terus berdoa supaya program ini membawa berkat dan menjadi berkat, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua. Haleluya. Amin. Radio Rasinda, untayan nada penabur kasih. Ya, Sobat Rasinda, kita sudah mendengarkan program spesial pada malam hari ini yang berbicara tentang pengharapan yang sejati. Terima kasih untuk Sobat Jokotik dan Sobat Anton yang sudah memberkati malam hari ini, dan bagi Sobat-Sobat Rasinda yang saat ini sudah masuk join melalui WhatsApp, melalui kolom komentar dan belum terjawab, jangan putus asa, nanti akan ada follow up selanjutnya. Ya, terima kasih untuk Sobat Jokotik dan Sobat Anton. Kiranya bisa berjumpa lagi di program sejati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden